Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua masih ngerasa nyaman dan selalu nunggu konten dari gua gitu kan. Buat yang baru gabung, selamat datang dan juga semoga nyaman dan merasa konten ini bermanfaat, memberikan info-info penting buat teman-teman semua. Ya guys, kemarin gitu kan kita nggak upload video karena memang sedikit kita jeda gitu, sama-sama kita istirahat, termasuk gua gitu kan yang terus berpacu dengan waktu gitu untuk ingin konten buat teman-teman semua gitu ya. Jadi kita agak jeda dulu gitu, sama-sama naik nafas supaya kita tenangin dulu. Nah baru nih kita sudah masuk babak penyisihan gitu ya. Nah jadi untuk menghangatkan suasana sebelum nanti gua rilis prediksi, nah gue sekarang mau istilahnya ngangetin nih buat teman-teman semua. Gua mau memberikan data masing-masing tim di tiap grup gitu kan, statistiknya. Nanti kita baca peluang gitu, masing-masing tim itu kira-kira peluangnya sampai di mana. Ya seperti itu. Jadi di konten ini teman-teman akan lihat gitu ya. Sekarang kita bakal bahas grup A. Grup A dulu nih guys. Jadi grup A itu mengirimkan 3 wakilnya ya di penyisihan grup gitu kan. Kebetulan ada Italia, Wales dan juga Swiss ya. Jadi kita akan mulai dari tim Italia dulu guys. Nah teman-teman, untuk fans Italia ya boleh lihat ini tabel yang udah gue bikin. Dari mulai tabel ofensif dulu ya. Siap. Nah ini dia nih tabel ofensif, kita lihat. Jadi artinya dari lini serang atau lini depan tim Italia gitu ya, dia mencetak 7 gol dari 17 shot on goal. Nah block shot itu ada tendangan yang diblok sama kiper lawan. Ini lumayan juga nih, lumayan nih 14 ya kan. Terus juga dangerous attack 159. Italia belum pernah dapat gol penalti. Ya jadi itu, jadi statistik untuk Italia dari lini depannya nih, lini serang. Bagaimana kalau statistik dari tim Italia di lini belakang selama Euro ini ya, dari 3 pertandingan nih guys. Nah gue udah rekap kalau Italia itu belum pernah kebobolan. Terus goalkeeper save-nya, artinya penyelamatan kiper tuh, penjaga gawang itu 2, false-nya 32, yellow card-nya 1, red card-nya 0. Jadi ibaratnya kalau gue lihat ini ya, selain lini depannya tajam ya, mampu untuk mencetak 7 gol dan juga dia berbahaya juga gitu kan, banyak tendangan yang diblok, tapi dia juga rapat di belakang gitu, kuat gitu kan, pertahanannya belum pernah kebobolan. Terus juga pelanggaran juga cukup sedikit gitu ya, 32, baru menerima 1 kartu kuning. Jadi cukup ini juga ya, fair juga gitu, back-backnya itu nggak terlalu fatal atau nggak terlalu parah dalam hal melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi itulah statistik Italia selama penyisihan grup. Jadi kita udah lihat ya, jadi teman-teman bisa sedikit ini kita udah bandingkan juga gitu kan, dua-duanya. Oke, sekarang kita lihat untuk tim mana dulu ya, Wales kita lihat. Nah ini statistik tim Wales ya. Wales itu kan di urutan kedua kalau nggak salah ya. Kita lihat ofensifnya dulu. Nah dia mampu ngegolin 3, shot on goalnya 10, block shotnya 8, dangerous attacknya 134, dan belum pernah mendapatkan gol penalti ya. Gol dari penaltinya dia belum pernah. Itu dari ofensif. Bagaimana dari defensif untuk Wales? Nah kita lihat, kita bandingkan nih. Kebobolannya 2 ya, goalkeeper save-nya cukup banyak juga nih, 13 gitu kan. Pelanggarannya cukup sedikit juga gitu, kurang lebihnya sama kayak Italia 26. Tetapi dia mendapatkan kartu kuning itu 5 dan pernah mendapatkan kartu merah. Kalau nggak salah mungkin Wales ini kartu merah yang pertama kali ya, sepertinya ya. Ya gue takut salah gitu kan. Ini pemain Wales ini yang mendapatkan kartu merah pertama gitu, kalau gue nggak salah. Koreksi aja kalau gue salah guys. Jadi kita lihat nih teman-teman, dengan statistik yang ada nih Wales seperti itu. Hasil rekapan gue di 3 pertandingan selama penyisihan grup. Oke. Nah yang terakhir kita lihat dari tim Swiss ya. Swiss bagaimana nih Swiss nih? Nah ini teman-teman bisa lihat dari lini depannya sendiri, lini serang gitu ya, artinya ofensif Swiss dia mampu mencetak gol 4 ya, dari shot on goal 15, block shotnya 12, dangerous attack-nya lumayan juga, banyak juga ini 196, belum pernah mendapatkan gol dari titik penalti, 0. Nah
Terus dari defensifnya nih, kita lihat defensifnya Swiss, dia kebobolan 5, jadi agak minus nih ya, jadi minus 1. Goalkeeper save-nya 6, cukup banyak juga gitu kan, lumayan. False-nya juga standar lah di angka 30-an, mirip-mirip dengan Italia gitu kan. Yellow card-nya dia sama kayak Wales, 5. Jadi itu statistik Swiss. Jadi walaupun dia cuma mampu ngegulin 4 gitu kan, walaupun kebobolan lebih banyak, tapi dia berhasil lolos dengan peringkat 3 terbaik ya, terpilih lah dia tuh kan, Swiss. Nah, jadi dari grup A meloloskan 3 tim. Nah, sekarang coba kita baca peluang ya Italia dulu nih. Italia kira-kira dia nyampe mana nih untuk babak-babak berikutnya. Jadi nanti sebelum nanti gua rilis konten Italia lawan Austria gitu, prediksinya gitu kan. Nah, nanti setelah ini mungkin gua akan cepat untuk bikin konten Italia Austria, teman-teman mohon tunggu. Tetapi kita sama-sama menerawang dulu nih, artinya memprediksi posisi Italia gitu kan sampai mana gitu, dia fase selanjutnya seperti apa. Kalau misalkan gue lihat gitu di sini, ketika misalkan Italia lolos gitu ya, melawan Austria dia berhasil lewat gitu kan, dia lolos gitu, menang lawan Austria. Ini lawan berat udah nunggu guys. Lawan berat berikutnya adalah antara Belgia sama Portugal. Nah, waduh, tuh dia tuh, Belgia Portugal udah tempur di babak seperempat final ya kan. Nah, Italia kalaupun menang itu ditunggu sama mereka tuh di babak perempat final ya kan. Sekarang kalau misalkan dikira-kira sama gua gitu kan, Italia ini agak berat juga ya, tapi sepertinya kalau misalkan mampu untuk melewati Belgia atau Portugal, prediksi gua gitu ya, kepegang lah sepertinya di semifinal ya, sepertinya gitu ya, sepertinya Italia mampu untuk di titik semifinal. Tergantung nanti seperti apa nanti itunya apa permainannya dan keberuntungannya sendiri ya guys ya. Jadi itu, jadi prediksi gue mungkin Italia bisa lah sampai semifinal juga gitu kan, mudah-mudahan. Apalagi kalau sampai juara ya, itu tim fans Italia mungkin berharap sampai menang gitu ya. Tapi ya intinya gue cuman sekedar ngobrol aja guys. Oke, kalau misalkan kita Wales itu dia nanti per 8 final itu dia lawan Denmark ya, cukup sulit juga kayaknya ini Denmark kan statusnya tuan rumah juga dia kan. Terus kalau misalkan lolos melawan Denmark, dia ditunggu antara Belanda sama Ceko. Kalau misalkan nanti Belanda yang lolos, nanti ketemu Belanda juga, agak sulit gitu ya. Ya kalau misalkan dia lolos sampai dengan sepertinya ya minimal kayaknya per 4 final tembus lah ya kayaknya nih Wales gitu kan ya, mudah-mudahan aja guys gitu kan, kita lihat aja nanti. Kalau misalkan lagi apa Swiss, mana Swiss? Nah, Swiss berat juga guys. Swiss nanti per 8 final itu ketemu lawan Prancis, tim yang digadang-gadang juga sebagai calon juara juga nih gitu kan, Prancis gitu. Yes, agak berat nih. Yang di berat nih, yang di grup A ini lawannya adalah Swiss, itu ketemunya Prancis nih. Ya kita lihat aja nanti keberuntungan Swiss seperti apa gitu kan. Walaupun agak terongkang-ongkang gitu atau berat, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin aja dia berhasil mengalahkan France, atau walau misalkan melalui titik penalti gitu kan, babak adu penalti ataupun apa, ya mungkin aja. Tapi kita berharap aja yang terbaik buat Swiss. Nah itu guys, jadi kira-kira prediksi gua kira-kira misalkan dari 3 tim tersebut dari grup A. Nah nanti kita akan setelah ini langsung nih teman-teman, jangan kemana-mana gitu kan, gua bakal nginformasiin rekapan di grup B. Oke, so kita sudahi dulu untuk yang video ini, kita lanjut grup B. Oke, rapapau. Oh iya, jangan lupa di subrek supaya nggak ketinggalan informasi dari gua. Oke guys, hatur nuhun, dadah.